Dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar, nah pada video ini saya sebenarnya kepingin tahu informasi lebih dalam berdasarkan dari teman-teman Bapak Ibu dosen terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apakah kita sebagai dosen ataupun guru-guru maupun pelajar-pelajar di Indonesia itu sudah merdeka? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sharing, juga meminta pendapat nanti untuk dari pengalaman Bapak Ibu dosen maupun guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang ada di Indonesia saat ini yang saat ini sedang diberlakukan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, ya, karena saya tidak mengalaminya langsung secara full gitu ya, karena saat ini saya sedang tugas belajar. Jadi saya sebenarnya kepingin tahu pendapatnya Bapak Ibu dosen, pendapatnya guru-guru di Indonesia, dan juga pendapatnya mahasiswa terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Karena esensinya berdasarkan pemikiran saya, kalau kita berbicara tentang ya apa kata merdeka ya, berarti itu kan bebas ya, kita tidak mungkin terlalu banyak dibebani dengan berbagai macam administrasi dan lain-lain. Oleh karena itu saya kepingin tahu sebenarnya dengan diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini terjadi di Indonesia, apakah benar dosen-dosen di seluruh di Indonesia itu maupun guru-guru, terlebih lagi dengan para pelajar yang ada di Indonesia itu sudah dinyatakan merdeka belajar. Kenapa demikian? Kenapa saya ingin tahu pendapatnya? Karena saya banyak mendapatkan atau mendengarkan mungkin keluh kesah dari baik itu dari guru-guru, baik itu dari dosen-dosen, karena meskipun saya saat ini berada di luar negeri, ketika ada teman-teman dosen yang sedang misalnya mereka ke negara tempat saya studi untuk melakukan seminar internasional atau conference, ataupun juga saya nanya di teman-teman guru-guru yang ada di Indonesia, apakah mereka benar-benar sudah merdeka seperti yang dicangangkan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, terkait juga dengan merdeka belajar yang diterapkan di baik itu di kampus maupun di sekolah-sekolah yang lain ya, terutama karena saya hanya cuma mengalami setahun kalau nggak salah ya, setahun atau dua tahun, setahun lebih ya, terkait karena saya merasakan betul keponakan saya ketika waktu itu pada saat pandemi kemudian diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi apakah benar-benar merdeka atau tidak ya? Nah, yang saya tahu bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu kan merupakan suatu kebijakan ya, merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk sebenarnya memberikan kebebasan dan fleksibilitas ya, baik itu kepada dosen, kepada guru maupun pelajar ya. Tentunya fleksibilitas ini dalam hal untuk mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing ya. Jadi disesuaikan dulu. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya, sekolah itu Indonesia itu kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya berasal dari daerah yang jujur saja notabene-nya adalah suatu daerah di Sulawesi Tenggara yang saat ini bahkan untuk listrik saja itu masih giliran maksudnya. Giliran itu misalnya hari ini desa saya yang lampunya menyala, besoknya enggak, pindah lagi ke desa yang sebelah gitu. Kemudian diberlakukanlah yang namanya kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi saya kepingin tahu sebenarnya pendapatnya Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru-guru maupun pelajar. Ya, jangan kita melihat dari wilayah-wilayah yang secara mungkin secara fisik ya, fisik sekolah maupun infrastrukturnya itu sudah jauh lebih baik
Sedangkan kalau kita berbicara di daerah pedesaan, di daerah saya ya, saya nggak tahu kalau yang daerah yang lain, untuk fasilitas sekolah saja itu ya masih di bawah standar gitu. Ya bayangkan aja listrik aja giliran gitu ya. Kemudian internet nggak ada ya. Kemudian untuk jaringan telkom, jaringan ini ya, provider handphone itu ya, itu juga mungkin kalau di daerah lain sudah 4G, kita belum. Nah gitu. Jadi kalau saya pulang kampung itu ya sedikit stres juga karena terbiasa saya yang di Surabaya dengan fasilitas internet yang memadai, kemudian listrik juga, tiba-tiba saya kayak seperti kembali ke zaman saya waktu SD juga gitu ya. Jadi saya kepingin tahu sebenarnya di video ini. Nah, dalam hal ini kebebasan yang dimaksud itu bukanlah kebebasan yang mutlak ya, tetapi itu kebebasan yang sebenarnya diatur di dalam aturan yang sudah dikeluarkan di kurikulum Merdeka Belajar itu, dan membuat kita itu semakin terbatas karena adanya aturan tersebut ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Yang saya tahu sebelum saya studi lanjut itu adalah, kalau tidak salah, mahasiswa yang di universitas itu entah semester 5 atau semester 6 itu mereka harus keluar untuk yang namanya magang selama 1 semester, dan itu setara dengan 20 SKS. Kebetulan ada beberapa dosen yang bulan ini itu melakukan conference di negara tempat saya studi itu. Saya tanya, bagaimana dengan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar di kampus masing-masing yang saat ini diterapkan, kemudian dampaknya terhadap kita sebagai dosen, kita juga sebagai kepada guru-guru maupun kepada para pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Beberapa dosen, bukan beberapa, semua dosen sepakat bahwa yang waktu itu yang saya tanya, tidak ada dampak yang signifikan. Ini bukan berarti saya tidak meragukan ya, tidak meragukan kurikulum yang diterapkan ya. Kenapa demikian? Karena ketika mahasiswa itu belajar magang selama 1 semester atau 6 bulan itulah, dan setara dengan 20 SKS, dampak ketika mereka kembali itu tidak ada. Itu padahal universitas ternama, universitas negeri loh. Ya. Jadi sia-sia 20 SKS itu. Gitu. Nah, apa yang saya alami bukan saya ya, apa yang saya lihat di kampus saya ketika saya tanya dosen-dosen yang ada di kampus saya, juga lebih terbebani ya. Juga lebih terbebani dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Saya juga banyak melihat video-video YouTube yang banyak juga mempermasalahkan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ini bukan berarti saya tidak mendukung ya, tidak mendukung. Saya hanya cuma untuk menyampaikan pendapat saya, dan saya juga ingin tahu pendapatnya Bapak Ibu dosen terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan mendasar saya itu adalah, kenapa setiap kali ganti menteri pendidikan harus ganti kurikulum? Gitu. Kenapa kok tidak dilakukan dulu yang namanya pilot project gitu? Ya, pilot project misalnya kurikulum ini diberlakukan dulu pada satu tempat atau beberapa sekolah dulu, ketika sudah berhasil baru diterapkan. Ya, karena tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kurikulum itu diberlakukan, kemudian serentak semuanya bisa menerimanya, ya. Terlebih-lebih sekolah-sekolah yang berada di luar pulau, ya, berada di Pulau Jawa misalnya, yang fasilitasnya sangat terbatas, infrastrukturnya tidak memadai, ya. Jangankan kalau kita mau berbicara tentang infrastruktur, fasilitas misalnya untuk buku saja itu sudah tidak ada gitu ya. Kemudian kita mau berbicara tentang yang namanya kebebasan karena adanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya, oke. Nah, dengan sebenarnya adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, dosen maupun guru dan pelajar itu sebenarnya menurut pandangan saya itu diharapkan dapat lebih merdeka, ya. Itu yang saya tahu. Tetapi saya tidak tahu kenyataannya seperti apa. Dan dalam memilih metode dan strategis dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik.
ya, harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi kalau peserta didik kita mungkin ngelihat komputer aja atau ngelihat laptop itu hanya melalui video, belum pernah belum ketemu fisiknya secara langsung, bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya karakteristik seperti peserta didik ya, serta kebutuhan sebenarnya dan tuntutan zaman ya. Jadi saya menyadari betul bahwa sebenarnya konsepnya mungkin bagus ya, tapi kalau dilakukan secara serentak mungkin banyak sekolah-sekolah, banyak universitas-universitas itu yang belum siap. Nah, selain itu, sebenarnya dosen dan guru dan juga pelajar juga itu diharapkan lebih dapat terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu dapat menjadi lebih bermakna dan efektif. Ya. Nah, tapi kenyataannya ya, meskipun sudah ada kurikulum Merdeka Belajar, sebenarnya tidak bisa dipastikan bahwa guru, dosen, maupun pelajar itu sudah merdeka sepenuhnya. Jadi itu berdasarkan dari pernyataan yang saya dapatkan informasi dari teman-teman dosen. Ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa faktor yang dapat membatasi kebebasan dan dalam proses pembelajaran, seperti misalnya kebebasan sarana dan prasarana, kemudian kurangnya keterampilan dosen maupun guru dalam menggunakan metode ya. Karena yang saya alami dulu ya, yang saya alami ketika waktu pertama kali COVID itu, saya merasa bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu dari keponakan saya itu mengalami kesulitan karena setiap kali tugas itu kan dikirim lewat WhatsApp, kemudian harus dikumpulkan juga melalui WhatsApp, dan tidak ada bentuk feedbacknya. Jadi benar atau tidaknya itu tidak diketahui, bahwa jadi proses belajarnya si anak ini dari mana gitu ya. Jadi interaksi belajarnya dari mana. Dan itu sudah mulai diberlakukan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Dan kalau tidak salah waktu itu, baik saya maupun dosen-dosen yang lain itu mendapatkan fasilitas kita itu mendapatkan mendapatkan kuota internet sekian giga gitu untuk melakukan perkuliahan secara online. Nah, itu mungkin kalau di Jawa ataupun di wilayah-wilayah yang lain yang memiliki jaringan internet, oke lah, gitu ya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan nasib para guru ataupun dosen yang berada di luar jaringan internet? Apakah bisa melakukan itu? Kenapa demikian? Karena saya pastikan kalau guru di daerah saya, di daerah Sulawesi Tenggara sana, itu tidak ada. Jadi memang ketika COVID, sekolahnya libur total, gitu. Sekolahnya libur total, jadi tidak ada interaksi di kelas, tidak ada interaksi di online. Kenapa demikian? Ya, satu, guru maupun siswanya tidak memiliki laptop ataupun komputer. Kedua, tidak ada jaringan internetnya. Mau tethering ya tidak bisa. Nah gitu. Mau tethering pakai apa kalau laptopnya tidak ada? Nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Jadi mungkin banyak banget ya, berapa jumlah guru dan dosen di Indonesia kemudian mendapatkan fasilitas tersebut dan mungkin lebih dari 60%-nya tidak termanfaatkan. Gitu. Jadi saya mengalami betul ibu dari keponakan saya itu begitu. Jadi bukan lagi keponakan saya yang sekolah, ibunya gitu. Dan saya kira itu sudah dialami juga orang tua yang lain pada waktu itu. Dan sebenarnya sejauh ini ya, ketika saya juga melihat video YouTube terkait dengan permasalahan kurikulum Merdeka Belajar itu, sudah banyak episode di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan dampaknya sebenarnya sampai kesekian ini, sejujurnya mungkin belum terlalu banyak yang didapatkan dari situ. Saya bukan pengamat pendidikan,
saya hanya seorang dosen dan saya hanya cuma mau mengamati sebenarnya sejauh mana sih keberhasilan dari sebuah kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, jadi banyak sebenarnya metode ataupun strategi ya yang mungkin yang mau akan diterapkan gitu atau inovasi-inovasi ya. Tetapi mungkin itu tidak banyak yang tidak tepat gitu ya. Terutama yang tidak tepat itu karena di wilayah yang keterbatasan infrastruktur maupun yang hal-hal yang lainnya itu masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kurikulum Merdeka Belajar ini mungkin ya harus kita tetap dukung ya. Tetapi harapan saya kalau ganti menteri ya jangan ganti kurikulum juga gitu. Jadi biar kita itu kalau sudah settle kepada satu kurikulum ya udah itu dulu gitu. Karena kalau kita lihat data ya, saya berdasarkan sumber dari YouTube maupun dari Google, kita itu adalah nomor kesekian dari sistem pendidikan kita itu adalah tidak baik gitu. Anda bisa melihat di YouTube ya yang berbicara itu adalah mereka-mereka yang pakar ahli pendidikan ya. Banyak juga yang sudah menjadi pembicaranya di situ dan yang lebih saya temui ya tidak ada yang sepakat terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, lebih banyak kekurangannya. Ya, tetapi kita tetap harus mendukung ya. Itu tadi harapan saya kalau ganti menteri ya jangan ganti kurikulum gitu. Ataupun ya karena ini kan sudah sudah terlanjur jalan ya. Jadi harus tetap ini dijalankan. Oke? Sekali lagi saya tekankan bahwa pada video ini saya hanya cuma untuk mendengarkan pendapat Bapak Ibu melalui kolom komentar ya, di kolom komentar video saya terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Bagaimana sih sebenarnya, apakah kita Bapak Ibu ya sebagai dosen ya juga dan guru-guru maupun pelajar itu sudah benar-benar dinyatakan merdeka ya. Terlebih bukan kepada ini ya, bukan kepada student yang saat ini belajar di luar negeri, bukan dari beasiswa negaranya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.